kegiatan halaqah mulai dari sahur bersama, habis itu disambung dengan tadarus sedikit, kemudian sambung sholat subuh. Habis sholat subuh itu langsung sambung lagi zikir pagi, kemudian ada arahan-arahan sedikit dari panitia. Habis itu tim mentor ambil alih tadarus, bisa juga tadabbur alam, pembacaan sirah nabawi, dan lain-lain. Soal yang tahu sahabatnya Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas? Belum ada? Belum ada? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Asal. Karena kenapa sangat berpengaruh? Karena yang awalnya mereka mengajinya hanya biasa, ketika mengenal tentang sirah-sirah nabawi atau kisah-kisah sahabat-sahabat terdahulu, akhirnya menambah semangat mereka karena semangat dalam mencintai Al-Quran. Karena kenapa? Karena sahabat-sahabat dulu kan mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan Al-Quran. Akhirnya mereka termotivasi dari kisah-kisah mereka, akhirnya mereka semakin hari semakin semangat dalam membaca Al-Quran. Sholat sunnah yang mereka kerjakan yaitu ada sholat sunnah duha dan sholat sunnah seperti contoh tarawih, witir, dan sholat tahajud. Nah, apa sih tujuannya agar mereka itu diberikan kegiatan seperti itu? Itu agar bagaimana mereka dibiasakan dalam hal-hal walaupun yang perkara sunnah. Agar kenapa? Agar mereka ke depan ini mempunyai bekal terutama di bidang keagamaan seperti ini. Apalagi kan kita tahu sendiri bahwa mereka kan termasuk anak-anak yang yatim dan piatu dan kaum duafa. Mungkin ada sebagian dari mereka yang tidak mempunyai orang tua. Akhirnya dengan cara seperti inilah mungkin bisa menjadi bekal bagi mereka untuk membantu orang tuanya yang ada di akhirat. Dan begitu, mungkin bahkan bisa jadi sebagai bantuan bagi orang tuanya agar diselamatkan di akhirat mungkin. Jadi seperti itu. Hari ini para kakak-kakak mentor mengarahkan pesertanya untuk mengikuti kegiatan tadabbur alam. Sebenarnya banyak rangkaian kegiatannya, cuman yang lebih ditekankan untuk hari ini adalah tadabbur alam. Kenapa kita masukkan ke dalam rundown acara? Tujuan dari tadabbur alam agar para peserta bisa terbiasa menikmati indahnya pagi. Karena kebanyakan dari kita, apalagi umat muslim, tidur ba'da salat subuh. Padahal kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk memberkahi waktu pagi, kata Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Jadi waktu pagi banyak sekali keberkahan, karena kalau dalam aktivitas keseharian, kalau paginya bagus terus produktif, insya Allah setelahnya sampai menjelang sore bahkan malam produktif pula. Maka kita pertama melatih agar mereka bisa produktif, menggunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Selain itu, maksud dan tujuan dari tadabbur alam ini adalah agar mereka bisa tahu sih sebenarnya hikmah di balik penciptaan alam semesta yang minimal yang ada di sekitar mereka, seperti lautan, kenapa lautan berombak, pantai, pohon, gunung, matahari yang terbit dan sebagainya. Walaupun sebenarnya menurut pemahaman kita itu biasa-biasa saja, tapi sebenarnya situ ada kekuasaan Allah sih. Jadi kita mengharapkan tim mentor agar mampu memancing ini, bahwa penciptaan alam semesta yang minimal sesederhana itu ternyata ada maksud dan tujuannya. Kalau ada semut misalkan yang jalan di kaki mereka, lah ternyata di dalam ayat Al-Quran ada surat tentang semut, surat An-Naml kalau tidak salah, An-Naml tentang semut. Kalau ada lebah di pohon di sekitar mereka, ternyata di dalam Al-Quran ada An-Nahl. Kenapa Allah namakan nama surat di dalam Al-Quran seperti nama binatang tersebut, nama hewan, seperti laba-laba, Al-Ankabut, lebah, An-Nahl, dan Al-Baqarah, sapi betina. Ternyata di situ ada maksud dan tujuan, ada hikmah besar di balik itu semua. Kami mengharapkan para tim mentor mampu mengeluarkan
hikmah-hikmah ini walaupun secara sederhana dan buat anak-anak tidak merasa berat materinya. Gitu sih. 2 poin penting ini kami harapkan mampu buat mereka menjadi muslim yang produktif mulai dari sekarang hingga mereka dewasa.